Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah dan muliakan melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh karena kesempatan yang Kau beri bagi kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan kini saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman pada saat ini. Dan beri sikap hati yang benar bagi kami semua. Belajar firman untuk melakukannya supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka kembali di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4. Jadi seperti yang saya sampaikan minggu lalu, saya akan khotbah juga pada minggu ini dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Baik, tetapi kita akan baca dari ayat 1 sampai 6 supaya lengkap dan kita akan menikmatinya. Saya akan bacakan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengembalaan domba mengikuti gembala untuk mencari padang yang berumput hijau dan untuk menemukan air yang tenang, pasti akan melewati berbagai macam jalan, bermacam tempat, melewati jalan setapak, mendaki bukit-bukit, atau menyusuri tepian aliran-aliran sungai. Nah, di sini kan di dalam pasal 23 ayat 1, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kemudian ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi domba ini sekalipun air tenang itu berbahaya bagi dia karena rambutnya banyak atau bulunya banyak. Kemudian dia kalau masuk ke air tidak berdaya dan bisa tenggelam karena bulunya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang jelas seperti dikatakan Daud, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi apapun jalannya, Yesus Sang Gembala menuntun kita di jalan yang benar oleh karena jaminannya adalah namanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, alangkah menyenangkan apabila kita menjadi menjadi domba gembalaan dari Tuhan. Tetapi ada satu hal yang harus kita sadari, seperti minggu lalu yang sudah saya sampaikan. Kadang-kadang Tuhan membawa kita melewati lembah kekelaman. Kadang-kadang Tuhan membawa kita melewati lembah bayang-bayang maut. Seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu, lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut adalah lembah yang dapat membuat kita menjadi lemah, mengeluh, khawatir, takut, berputus asa. Lembah kekelaman adalah lembah air mata. Saya kira kalau kita hidup itu sudah cukup umur, apalagi sudah dewasa dan kita sudah tahu tentang pergumulan kehidupan, maka kita mengatakan ada saat-saat tertentu di mana kita betul-betul tak berdaya dan hanya menangis saja, walaupun laki-laki sendiri. Jadi secara psikologi ini bukan firman Tuhan ya. Kalau Bapak Ibu kita ada pergumulan, ya tidak apa-apa menangis, jangan simpan, akhirnya ambil keputusan minum racun kah, bunuh diri, ambil tali kah, ya itu penyebabnya. Karena dia tidak mau buka hati. Makanya di Mazmur 62 ayat 9 bilang apa?
Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Curahkan isi hati kepada Tuhan. Baik, sebelum lanjut mungkin padam dulu ini kan. Kayaknya ada gangguan. Yang ampli tadi. Ya, itu sudah pas. Ampli. Ya, baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada ada saat-saat tertentu Tuhan mengizinkan kita melewati lembah kekelaman itu. Jalannya sukar, jalannya sulit. Domba yang memiliki mata yang rabun, kalau masuk ke lembah kekelaman, namanya kan lembah di bawah, yang samar-samar atau gelap, maka dia membutuhkan tuntunan dari sang gembala. Makanya gembala pakai tongkat dan toki-toki tuh sambil jalan. Karena itu judul khotbah saya pada saat ini adalah ketika melewati lembah kekelaman. Kemarin tidak usah takut kalau melewati atau berjalan di lembah kekelaman. Ini ketika melewati lembah kekelaman. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika melewati lembah kekelaman, kita harus kuat. Ketika melewati lembah bayang-bayang maut, kita harus tabah. Ketika melewati lembah yang menguras air mata dan pergumulan itu, kita harus tetap tegar. Saudara-saudara, mengapa? Berdasarkan Mazmur 23 ayat 4, ada 4 fakta, ada 4 kenyataan yang seharusnya kita sadari. Ada 4 kenyataan yang mestinya memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Secara khusus bagi setiap orang percaya yang diizinkan Tuhan melewati lembah kekelaman. Apakah 4 fakta atau kenyataan tersebut? Mari kita lihat hanya ayat 4, fokus di ayat 4. Fakta yang pertama, Ia menyertai kita. Itu jelas sekali di situ. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Alasannya mengapa? Sebab Engkau besertaku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, fakta atau kenyataan pertama bahwa Dia menyertai kita. Secara terang sekali dalam ayat yang keempat yang kita baca tadi, ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan yang adalah gembala itu menjadi jaminan bagi kita sebagai domba-dombanya untuk berjalan, untuk melewati lembah kekelaman. Dan bahaya bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan. Lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, kematian. Memang ayat-ayat ini secara khusus namanya lembah kekelaman atau bayang-bayang maut itu berkaitan dengan kematian. Ya, ada kaitannya juga dengan kematian. Kalau dalam pengertian secara simbolis itu lembah yang menguras air mata, lembah yang penuh dengan kesulitan, tetapi ini juga berhubungan dengan kematian. Jadi Daud mengatakan, sekalipun aku berhadapan dengan kematian, aku tidak takut sebab Engkau besertaku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seorang penulis lagu namanya Fanny Crosby, dia seorang yang buta dari kecil. Tetapi Fanny Crosby ini dia mengarang banyak lagu, banyak sekali lagu yang dia karang, dan salah satu lagunya di dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 286. Nyanyian Kemenangan Iman 286, sepanjang jalan Tuhan pimpin. Atau kalau di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku dalam Kidung Jemaat. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Kalau di dalam Kidung Jemaat, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Ia panduku? Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin ada yang sekarang sedang berjalan dalam lembah kekelaman, atau lembah yang biasa tapi sangat menyulitkan, membuat kita bergumul. Jangan takut karena Dia menyertai kita. Dan seandainya Tuhan mengizinkan di suatu saat kita di lembah kekelaman, jangan takut karena Dia menyertai kita. Jadi kami ada sedikit lembah kekelaman lagi ini. Hari Jumat malam kami bawa lari Ibu Heni lagi ke rumah sakit karena sakit. Sampai sekarang masih sakit. Dalam kurun waktu 1 kali 24 jam kah itu sudah turun 2 kilo ke 3 kilo berat badannya. Tapi saudara, saya bersyukur karena kami bisa datang. Jadi kemarin kami tidak bisa datang ke gereja untuk persiapan. Tapi pagi ini Ibu bisa kuat dan kami bisa datang. Nah, lembah kekelaman itu bisa sakit, bisa pergumulan-pergumulan apa saja. Jadi faktanya Dia menyertai kita. Fakta yang kedua, fakta atau kenyataan kedua, Ia menuntun kita. Saudara-saudara,
Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu. Ungkapan selanjutnya dalam ayat ini adalah gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Coba kita bandingkan dengan ayatnya yang ayat 2 sampai ayat 3. Dalam ayat 2 sampai 3 dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut itu gelap. Sama seperti ungkapan lagu dari Fanny Crosby. Tetapi kendati ia buta, di sekelilingnya gelap, ia mengatakan, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi? Jadi Yesus menuntun, gembala akan menuntun kehidupan kita. Mungkin kita akan berkata seperti ini. Kalau saya ada pergumulan, bagaimana saya tahu dia menuntun kita? Ini yang disebut kita harus memiliki iman dan keyakinan iman. Apapun yang terjadi, dia beserta denganku. Yang kedua, dia menuntun. Menuntun itu kan artinya pegang tangan, kemudian bawa, toh? Nah, seandainya kita ada anak kecil, kita pegang tangan, kita tuntun dia. Kemudian ada got yang lebar. Apakah kita akan tuntun dan tidak? Kita bilang, mari deh, saya gendong kau, lompat sebelah. Ya kan? Seperti minggu lalu saya sampaikan, bahwa ada saat di mana kita tidak mampu, walaupun sudah dipegang oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Ada saatnya kita tidak mampu. Di saat itulah Tuhan akan menggendong kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran yang ketiga. Jadi yang pertama, dia menyertai kita. Yakinilah, dia menyertai kita. Karena janjinya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kemudian yang kedua, fakta kedua, ia menuntun kita. Jadi ada saat di mana kita tidak mampu, harus dipegang. Kita tidak ikut, tapi dia pegang kita. Ada lagu yang saya suka sekali. Praises Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Jadi dia bilang, Tuhan, tuntunlah, peganglah tanganku, buat aku berdiri tetap tegak. Dan memang dia akan lakukan itu, karena dia adalah gembala. Kebenaran yang ketiga. Kebenaran atau fakta yang ketiga ialah, ia melindungi kita. Masih di gadamu dan tongkatmu. Jadi gada itu, tongkat adalah untuk menuntun, gada untuk melindungi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, para gembala pada zaman itu, dia menggunakan, ada yang berpendapat begini, gada dan tongkat itu sama saja. Jadi satu kayu yang panjang, ada bengkok sedikit. Jadi kalau ada domba yang akan nakal-nakal atau jatuh digait, ada saat tertentu tongkat itu dipakai untuk bertarung dengan binatang buas yang akan mengganggu atau mencabik-cabik domba. Tapi ada penafsir yang lain mengatakan gada itu sendiri, itu pendek. Memang gada itu cenderung itu pendek. Kemudian itu hanya dipakai sebagai senjata saja. Nah, di sini Daud dia mengatakan begini, aku tidak takut gadamu. Artinya alat untuk melindungiku adalah gada. Dia melindungi kita, dia akan menjaga kita, bahkan bertarung. Seorang gembala akan bertarung dengan binatang buas untuk menyelamatkan domba-domba. Coba bayangkan kita domba. Domba kan mata yang agak kabur, kemudian agak sedikit bodoh-bodoh gitu kan. Kemudian lemah karena rambut panjang, kalau lewat di air itu walaupun air tenang bisa tenggelam. Nah, ketika akan diserang oleh binatang buas, dan mungkin kita jatuh di aliran sungai, langsung pasti itu gembala akan langsung tarik kita, kemudian dia akan menarik domba dan akan berhadapan dengan binatang buas itu. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus telah melakukan itu di kayu salib untuk bertarung dengan iblis yang menghancurkan kita. Sehingga bagian lain dalam kitab 1 Petrus mengatakan iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Tapi cuma mengaum. Bagi orang Kristen, iblis itu dia tidak ada taring lagi, tidak ada cakar lagi, karena sudah dikalahkan Yesus di kayu salib. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, dia melindungi kita. Kemudian ada orang bertanya begini, kalau dia melindungi kita,
Kenapa ada yang sakit, kenapa ada yang meninggal. Bahkan di corona ini banyak pendeta dan pastor, hamba-hamba Tuhan meninggal. Wah, itu karena konsep kita berpikir bahwa yang meninggal karena ada kutuk atau apa. Bahkan sampai sekarang masih ada orang berpikir bahwa yang kena corona itu karena aib. Seperti penyakit kusta tempo dulu. Waduh, itu salah, keliru. Ada video kemarin yang saya nonton, bagus sekali. Dia mengatakan kalau begitu, hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi tempo dulu ya, seperti murid-murid Yesus. Petrus disalib dengan kepala di bawah. Yohanes digoreng. Yesaya dimutilasi, dipotong-potong pakai gergaji karena percaya Tuhan. Apakah mereka kena aib? Nah, saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang begitu setia. Teman saya, dia mau melayani, pas keluar jalan, di jalan Solo, kena tabrak tahun 80, mati. Mau pergi pelayanan. Jadi konsep kita sebenarnya harus mengikuti kata Alkitab. Kematian adalah cara untuk datang kepada Tuhan. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, karena sakit kah, karena kecelakaan kah, atau apa, seorang hamba Tuhan dilindungi dalam arti bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan, biarkan dia sampai tiba di seberang sana. Ketika sudah tiba di seberang, konsep kita kan selalu, aduh ini kenapa begini, karena konsep kita di duniawi itu daging. Kalau daging sakit sedikit, aduh. Pernah sekali kami bergumul, tahun-tahun awal kami di sini, saudara, saya datang di Manokwari tahun 91, melayani tahun 91, tapi menetap kami keluarga 97. Pada awal-awal 97 itu berkali-kali saya kena sakit, dan keluarga, setiap bulan kena malaria, sampai karena minum obat malaria, hati jadi mengeras, yang namanya sirosis, bolak-balik berobat. Dan ada hamba Tuhan bilang mungkin ada dosa yang harus diakui. Tapi kami tertekan, dosa apa, tertekan. Tapi dengan ibu bilang aja, ada dosa kak, ya. Karena satu keluarga sakit, sesak nafas, Kelvin, Billy, Gita, anak-anak. Dan kami bergumul, waktu kami kuliah di Jogja juga, anak-anak itu sakit, sesak nafas. Uang yang dikirim sama sekali tidak cukup, hanya untuk beli obat saja. Tapi saudara, saya tahu Tuhan izinkan lembaga kekelaman itu untuk dia membuktikan penyertaannya. Dan buktinya apa? Saya selesai S2, kami ibu masih sempat mengabdi di satu sekolah di sana, kami balik dan melayani sampai sekarang. Sehingga ada hamba Tuhan datang dari Jogja, ketemu saya, dia bilang, Dolphy masih hidup ya? Saya bilang, ya masih hidup. Dia tak ada yang sakit-sakitan, tapi tetap semangat melayani sampai dia mau mati. Tapi ada yang badan kuat, tidak pernah sakit, tapi tidak mau melayani. Nah, itu parah kan? Jadi perlindungan Tuhan adalah perlindungan sempurna. Yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan bukan hanya kehidupan sehari-hari, tapi sampai kepada keselamatan. Saudara-saudari saya kasih Tuhan. Jadi kebenaran pertama tadi itu apa? Fakta pertama, dia menyertai kita. Yang kedua, dia menuntun kita. Yang ketiga, melindungi kita. Artinya kalau ada saat di mana Tuhan memberi kesempatan kita mengalami sakit atau mengalami lembah kekelaman, ingat, kita masih tetap dalam perlindungan dia. Yang keempat, fakta keempat, ini dia. Lembah kekelaman hanya tempat untuk lewat. Saya sudah jelaskan panjang lebar yang lalu, tapi ada hal yang penting lagi yang ingin saya tekankan di sini. Fakta yang keempat, lembah kekelaman hanya untuk lewat. Karena Daud di sini akan mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, jadi sekali lagi itu cuma jalan, kita hanya akan melewati lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut itu. Lembah kekelaman atau situasi yang tidak menyenangkan, lembah bayang-bayang maut itu bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita, tempat kediaman kita yang sebenarnya adalah dikatakan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat yang ke-6. Mari kita lihat ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Karena kalau kita ikut gembala dalam lembah kekelaman atau dari rumput hijau, air tenang, bahkan melewati lembah kekelaman, kalau kita tetap ikut gembala, kita akan mendapat yang disebut dengan kebajikan dan kemurahan. Ini kemurahan itu dari kata hesed, anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita kalau kita terus bersama dia sekalipun di tengah lembah kekelaman. Bahkan ayat 5, coba lihat ayat 5. Ayat 5. Engkau apa? Menyediakan hidangan
bagiku. Ada keterangan lanjut. Di hadapan lawanku. Bahkan Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Di hadapan lawan-lawan kita, Dia memberikan hidangan dan kita makan dengan tenang di hadapan lawan kita. Artinya apa? Artinya ini ada ketenangan yang luar biasa jika kita bersama dengan Sang Gembala. Karena lembah kekelaman itu hanya tempat untuk lewat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan hidup dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan sepanjang masa. Ini bukan berkat yang ini bukan berkaitan dengan kehidupan kekal, bukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah masa sukar, situasi sukar itu bukan merupakan sesuatu yang akan menghalangi kita untuk menikmati Tuhan. Sekalipun dalam lembah kekelaman, justru kita dapat menikmati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kesimpulan. Kalau kita lihat, mari kita lihat Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini. Ada 7 kata kerja yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh gembala. Mari kita lihat satu persatu. Kita lihat pertama ayat 2, kata apa itu? Ia membaringkan di mana? Padang yang berumput hijau. Ayat yang kedua, kata yang kedua. Ia membimbing aku ke air tenang. Kata yang ketiga ayat 3. Menyegarkan jiwaku. Kemudian apa? Menuntun aku. Kemudian ayat 4. Apa? Menghibur aku. Ya. Kemudian ayat 5. Menyediakan. Apalagi? Mengurapi kepalaku dengan minyak. 7. Saudara saya kasih Tuhan. Jadi saya simpulkan di sini, ada 7 hal yang dilakukan Tuhan sebagai gembala yang seharusnya membuat kita tidak usah takut, tetapi memiliki kelegaan dan penghiburan. Tidak usah takut ketika menghadapi lembah kekelaman, berjalan lembah kekelaman, karena ada 7 hal itu tadi. Dia membaringkan, membimbing, ada jaminan Dia tidak akan meninggalkan, membiarkan kita. Tetapi secara khusus dalam ayat 4 ada 4 fakta yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Dia, apa yang pertama? Dia menyertai kita. Yang kedua, Dia menuntun kita. Yang ketiga, Dia melindungi kita. Yang keempat, lembah kekelaman hanya tempat untuk lewat. Karena tempat kediaman kita adalah diam bersama dengan Tuhan sepanjang masa. Artinya, sekalipun di lembah kekelaman, kita diam bersama dengan Tuhan. Mengalami keintiman dengan Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Kiranya di masa-masa ini, mari kita maju, saudara-saudara. Di pandemi corona ini kita tidak harus menyerah dengan corona. Tetap berkarya, walaupun kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Kita harus berkarya, kita harus tetap berjuang, kita tetap harus melayani. Karena banyak orang yang membutuhkan kita, di sekitar kita. Mungkin sebagai suami, keluarga membutuhkan kita. Jangan, baru kok, ini corona jadi saya tidak bisa kerja. Baru istri, anak-anak makan apa? Makan corona kan? Jangan sampai satu saat, dia ada kumpul. Baik, sekarang ada penyuluhan. Saudara-saudara, sekarang ini musim corona. Jadi, kamu harus jaga baik-baik. Masih bicara jaga baik-baik, satu orang angkat tangan. Sabar dulu, saya mau tanya ini, penyuluhan apa ini? Dari dulu penyuluhan, tapi kita tunggu, Bama tidak datang-datang. Penyuluhan HIV/AIDS juga, waktu itu juga tidak datang HIV-nya. Sekarang corona, sekarang saya mau kasih tahu, kau tinggalkan bungkus kami dulu corona, barang 5 kah? Baru bagi satu keluarga 5. Ini parah ini ya. Parah. Jadi saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, yang saya maksudkan adalah hidup tetap berjalan, andalkan Tuhan, karena Dia ada bersama kita, karena Dia melindungi kita, menuntun kita, melindungi kita, dan lembah kekelaman itu ada, kita bisa menikmati Tuhan di situ. Tetap berkarya, sambil tentunya kita menjaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita sekalian, dan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan menolong kita menjalani hari-hari kita di masa-masa sulit. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Sederhana sekali ayat-ayat ini, sebagai keyakinan daripada Daud yang memposisikan diri sebagai domba. Dia sungguh meyakini bahwa Engkau menyertainya.
bahwa Engkau menuntunnya, Engkau melindunginya, dan dia sungguh meyakini bahwa lembah kekelaman hanya sementara. Tetapi kami akan menikmati Tuhan, entah itu di padang yang berumput hijau, di air tenang, atau di lembah kekelaman. Karena kediaman kami adalah diam bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan di sepanjang masa. Biarlah itu akan menjadi bagian kehidupan kami juga Bapa. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan secara pribadi maupun keluarga, biar dalam kehidupan kami nama-Mu ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.